Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Teror Pocong Kamarian. Kita mulai saja ceritanya. Udara sore di desa Sujuk Duri terasa lembab dan berat, seperti menyimpan sesuatu di antara angin dan kabut tipis yang turun dari hutan karet. Rahman menurunkan ransel tuanya, berdiri di depan rumah panggung kayu yang baru disewanya, rumah peninggalan seorang guru lama yang sudah pindah ke kota. Ia baru 2 hari tiba dari Banjarmasin, ditugaskan sebagai guru honorer di SD kecil di pinggiran desa ini. Namun ada sesuatu yang membuatnya heran sejak hari pertama. Setiap kali matahari mulai turun, desa itu seolah mati. Suara anak-anak yang tadinya riuh bermain layang-layang di lapangan tiba-tiba hilang. Para ibu menjerit memanggil anak mereka pulang, suara ayam dan bebek digiring masuk kandang. Tak ada yang tertinggal di jalan ketika langit mulai berwarna jingga. Rahman menatap jam tangannya, pukul 17.50. Ia berdiri di depan jendela, melihat seorang nenek buru-buru menutup daun pintu dengan kayu palang, lalu menabur garam di ambang pintu. Aneh. Ia baru saja ingin bertanya kepada tetangga sebelah, ketika langkah kaki ringan terdengar dari belakang. "Permisi Pak Rahman." Suara lembut itu membuatnya menoleh. Seorang gadis muda berdiri dengan senyum ramah di tangga rumah. Ia mengenakan seragam putih puskesmas dan kerudung hijau pastel. "Oh, kamu? Nadia ya? Yang bantu saya waktu di sekolah tadi." Nadia mengangguk sopan. "Iya Pak. Saya perawat di puskesmas desa. Cuma mau ngantar obat batuk yang tadi Bapak minta." Rahman mengucap terima kasih dan menerima botol kecil itu. Ia sempat melirik ke arah jalan, yang kini sepi total. Tidak ada suara, bahkan jangkrik pun seperti menahan diri. "Nadia," katanya heran, "kenapa setiap sore begini desa langsung sepi? Saya tadi lewat jalan utama, semua orang nutup pintu. Seperti ada apa saja." Gadis itu menatapnya sesaat, kemudian menunduk. "Kamarian Pak." "Kamarian?" Rahman mengerutkan kening. "Maksudnya waktu petang?" "Iya. Di sini, kalau sudah kamarian, tak boleh keluar rumah. Tak boleh buka jendela. Dan paling penting," Nadia menatap matanya dalam, suaranya menurun. "Jangan lihat keluar meskipun ada yang manggil." Rahman tertawa kecil. "Ah, itu cuma mitos kan? Takut pocong, hantu, segala macam begitu?" Nadia tidak ikut tertawa. "Kalau Bapak mau tetap sehat, jangan coba-coba ya. Sudah banyak yang celaka karena melanggar." Sebelum Rahman sempat membalas, gadis itu buru-buru berpamitan, menuruni tangga, lalu menghilang di balik rumah sebelah. Tak lama kemudian, semua lampu rumah di sekitar padam satu persatu, menyisakan hanya cahaya samar dari bulan setengah. Rahman menutup pintu, tapi rasa penasarannya menggelitik. Ia duduk di meja kecil sambil menyalakan rokok, berpikir bahwa desa ini terlalu percaya pada tahayul. Namun malam itu, pikirannya diuji. Sekitar pukul 7, saat ia hendak mematikan lampu untuk tidur, suara aneh terdengar dari luar. Seperti kain basah diseret di atas tanah. Pelan, namun ritmis. Rahman menahan napas. Ia berdiri, berjalan ke jendela, tapi teringat kata Nadia, jangan lihat keluar meskipun ada yang manggil. Ia tersenyum tipis. "Ah, dasar pikiran kampung," gumamnya. "Mungkin tikus besar." Ia hampir kembali ke tempat tidur ketika terdengar ketukan pelan di jendela. 3 kali. Rahman tertegun. Ketukan itu terlalu teratur untuk sekedar ranting tertiup angin. Lalu, sebuah suara serak memanggil dari luar, perlahan, seolah menahan napas. "Rahman? Rahman?" Dadanya menegang. Ia baru 2 hari di sini. Siapa yang tahu namanya? Ia melangkah mendekat ke jendela, menyingkap sedikit tirai. Dari sela-sela kain, ia melihat bayangan putih berdiri di tengah jalan tanah. Tidak jelas bentuknya, tapi tinggi, kaku, dan tidak menyentuh tanah. Angin berhenti berhembus. Suara malam lenyap. Bayangan itu perlahan meloncat sekali, 2 kali, ke arah rumahnya. Rahman membeku. Ketika suara itu kembali memanggil namanya, kali ini lebih dekat, seraknya seperti dari dalam dada mayat, ia menjatuhkan tirai dan mundur ke dinding. Jendela bergetar pelan.
Rahman, bukakan taliku. Rokok di tangannya jatuh ke lantai. Api kecil padam. Rumah menjadi benar-benar sunyi. Rahman tak tidur malam itu. Ia hanya duduk di sudut kamar, menatap jendela yang kini perlahan mengembun dari dalam, seolah ada yang bernapas di sisi lain kaca. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas kebun karet ketika suara gaduh terdengar dari ujung jalan desa. Rahman yang sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi dingin dan telur rebus, menoleh keluar jendela. Beberapa warga berlari sambil membawa sesuatu di atas tandu bambu. Raut wajah mereka pucat. Sebagian perempuan menutup mulut, menahan jerit. Rahman keluar, mengikuti kerumunan yang mengarah ke balai desa. Di sana, tubuh seorang pemuda dibaringkan di atas tikar pandan. Tubuh itu sudah kaku, mata melotot, mulut sedikit terbuka, dan lehernya membiru seperti dicekik tali kasar. Seorang warga berbisik, "Itu si Fajar, anaknya Pak Saleh. Katanya semalam keluar waktu kamarian." Rahman mengerutkan dahi. "Keluar waktu petang?" "Iya. Katanya taruhan sama kawan-kawan. Mau buktiin kalau pocong kamarian cuma cerita bohong. Tapi paginya, ditemukan begini." Rahman melangkah mendekat, menatap tubuh Fajar. Ada sesuatu yang aneh. Di sekitar pergelangan kakinya tampak bekas lilitan, seperti bekas tali kain atau sesuatu yang menekan kuat. Suara orang berdehem pelan memecah keheningan. Semua menoleh. Seorang perempuan tua berselendang hitam melangkah pelan mendekati jenazah. Langkahnya tertatih, namun pandangannya tajam seperti menembus kabut. "Mak Ramlah datang," bisik seseorang. Perempuan itu duduk di samping mayat, menatap wajah Fajar lama sekali sebelum menggumam lirih, "Aku sudah bilang, jangan main-main di waktu kamarian." Ia kemudian menaburkan bunga di atas tubuh dingin itu dan menunduk membaca doa panjang. Suaranya serak, bergetar seperti bercampur marah dan sedih. Setelah selesai, ia berdiri, menatap warga satu persatu. "Roh itu belum tenang," katanya. "Ia masih haus, dan akan terus mencari sampai tali yang mengikatnya terlepas." Suasana hening. Angin berhembus, membawa bau tanah lembab dan getah karet yang tajam. Rahman mencoba bersikap rasional. Ia berpikir mungkin Fajar mati karena kehabisan napas, atau dibunuh manusia. Namun, wajah ketakutan para warga membuat pikirannya terganggu. Sore itu, ia menuliskan semua di buku catatan kecil miliknya. Kematian Fajar mungkin bukan ulah manusia. Tapi bagaimana mungkin suara semalam memanggil namaku? Siapa yang tahu aku di sini? Ia menulis lama, mencoba mengurai logika, tapi semakin ditulis, semakin banyak pertanyaan yang tak bisa dijawab. Menjelang petang, langit berubah merah tua. Desa kembali sepi. Semua pintu rumah tertutup. Dari jauh, azan maghrib berkumandang pelan, tapi suaranya cepat mereda. Rahman menatap jam. Pukul 17.59. Di dalam dadanya, rasa penasaran tumbuh lebih kuat daripada rasa takut. "Aku harus buktikan," gumamnya. Ia berjalan ke jendela, menyingkap tirai sedikit, lalu membuka kaitnya. Udara petang masuk, dingin dan berbau tanah basah. Dari arah kebun di belakang rumah, suara angin mendesis aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan di antara pepohonan. Sekilas, Rahman melihat bayangan putih melompat sekali, dua kali. Gerakannya cepat, tapi tidak seperti manusia. Tubuhnya kaku, dan setiap kali meloncat, terdengar suara lembut dari tanah. Rahman menahan napas. Bayangan itu berhenti di tepi kebun, menoleh ke arah rumahnya, lalu menghilang di balik kabut. Ia menatap ke tanah di luar jendela, dan sesuatu membuat darahnya dingin. Ada jejak tanah basah, memanjang dari arah kebun ke halaman rumahnya. Jejak itu seperti tapak kaki manusia, tapi di bagian pergelangan terlihat garis melingkar, seolah kaki itu terikat oleh tali kain kafan. Rahman menutup jendela buru-buru, dadanya berdebar keras. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar panjang, diikuti suara pelan. Suara kain diseret. Dan entah mengapa, Rahman merasa seseorang sedang berdiri di balik tembok rumahnya. Diam, menatap, menunggu ia berani membuka jendela sekali lagi. Malam berganti pagi, tapi Rahman belum benar-benar tidur. Bayangan putih di kebun karet masih melekat di pikirannya. Ia mencoba berpikir logis, barangkali hanya efek cahaya bulan yang menembus sela-sela daun, atau mungkin ilusi karena kelelahan. Namun setiap kali ia menulis alasan rasional di bukunya,
Pikirannya justru semakin kabur oleh suara itu. Suara yang menyeret kain basah di tanah. Siang harinya, Rahman memutuskan pergi ke rumah Mak Ramlah. Satu-satunya orang di desa yang tampaknya tahu lebih banyak daripada yang mau diceritakan warga lain. Rumah Mak Ramlah berada di tepi hutan kecil, agak jauh dari jalan utama. Atapnya dari rumbia tua, dindingnya hitam karena asap dapur, dan di halaman depan tergantung botol-botol kaca berisi bunga kering serta air yang tampak keruh. Saat Rahman tiba, suara burung gagak terdengar parau dari pohon di samping rumah. Ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, suara serak menjawab dari dalam, "Masuk aja Nak Rahman. Aku sudah tahu kau mau datang." Rahman menelan ludah. Ia tak ingat pernah memberitahu Mak Ramlah kalau ingin berkunjung. Tapi ia menuruti. Di dalam rumah itu, udara terasa berat, penuh aroma dupa dan daun kering yang dibakar. Mak Ramlah duduk di lantai, menyiapkan air dalam kendi tanah liat. Di hadapannya terletak seikat bunga kenanga yang sudah layu. "Ada apa datang ke rumah nenek tua begini?" tanyanya tanpa menatap. Rahman menghela napas. "Saya cuma ingin tahu, Mak. Tentang larangan kamarian itu. Tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan anak muda bernama Fajar." Mak Ramlah menatapnya perlahan. Fajar sudah melanggar aturan lama. Aturan yang dibayar dengan darah sejak dulu. "Kau mau tahu asalnya?" Rahman mengangguk. Mak Ramlah menarik napas panjang, matanya sayu menatap keluar jendela, lalu mulai bercerita. "Dulu, lama sebelum kau lahir, ada pemuda bernama Sulaiman. Ia penggali kubur, kuat, tapi sombong. Orangnya tak takut pada mati, tak percaya pada doa. Kalau ada yang mati, dia selalu berkata, 'Ah, semua hanya tanah. Mati ya sudah.' Suatu hari, waktu memindahkan nisan besar di kuburan lama, nisan itu jatuh menimpa tubuhnya. Ia mati di tempat. Tapi waktu dikuburkan, orang-orang desa terburu-buru. Kain kafannya terbalik, dan tali kafannya tak pernah dibuka di bagian kepala. Malamnya, orang kampung melihat sesuatu melompat di antara makam. Pocong dengan wajah membiru, matanya kosong, kainnya kotor lumpur. Sejak saat itu, setiap kali petang tiba, waktu kamarian pocong itu keluar mencari penutup tali. Katanya, siapapun yang keluar waktu itu akan dianggap pengganti dirinya yang terikat. Maka orang desa menutup pintu, menutup mata, menunggu sampai malam berlalu. Rahman diam, mencoba mencerna. Jadi setiap orang yang keluar saat kamarian bisa digantikan? Mak Ramlah mengangguk perlahan. Iya. Dan setiap yang digantikan akan mati dalam keadaan seperti Fajar, tubuh kaku, leher membiru, dan jiwa mereka tertinggal di antara tanah dan langit. Roh Sulaiman mengambil bagian dari mereka, supaya bisa merasa hidup lagi, walau hanya sebentar. Rahman menelan ludah. Itu cuma cerita orang tua kan, Mak? Tidak mungkin benar-benar terjadi. Mak Ramlah tersenyum tipis, namun sorot matanya kosong. Ia perlahan membuka selendang di lengan kirinya. Di sana tampak bekas luka bakar tua, memanjang dari pergelangan sampai siku. Kulitnya melepuh, seperti disiram air mendidih. Aku pernah coba bantu dia, katanya lirih. Dulu waktu muda. Kupikir mungkin dia hanya roh tersesat yang ingin dilepaskan. Tapi waktu aku bacakan doa dan coba buka kuburnya, sesuatu muncul dari tanah. Kain putih itu melilit tanganku sendiri, panas seperti api. Sejak malam itu, aku tahu, roh itu bukan sekedar tersesat. Ia terikat karena kesombongan dan kematian yang tak diterima. Rahman terpaku. Di luar, angin bertiup kencang, membuat dedaunan menampar dinding rumah. Sekarang roh itu gelisah lagi, lanjut Mak Ramlah. Karena orang-orang mulai tak percaya. Pocong itu akan terus mencari, sampai ada yang berani membebaskannya. Rahman berdiri, berusaha menenangkan diri. Mak, saya tidak percaya hantu bisa benar-benar ada. Tapi saya lihat sesuatu malam itu. Kain putih, loncat di kebun belakang rumah saya. Mak Ramlah menatap tajam. Kalau begitu, dia sudah melihatmu. Rahman membeku. Kalau dia sudah melihatmu, Nak Rahman, maka bau tanah akan mengikuti kau kemanapun. Sampai dia dapat apa yang diinginkannya. Sejak hari itu, Rahman merasa rumahnya berubah. Setiap sore, sebelum matahari terbenam, bau tanah basah meresap dari bawah lantai. Kadang tercium juga aroma daun pisang busuk,
seperti dari bunga tabur di kuburan lama. Ia mencoba mengusirnya dengan dupa dan minyak kayu putih, tapi tak ada gunanya. Bau itu justru makin kuat setiap kali matahari tenggelam. Dan pada malam keempat setelah kematian Fajar, ketika Rahman hendak menulis di buku catatannya, noda tanah basah muncul di kertasnya sendiri, membentuk jejak seperti sidik jari. Tangannya gemetar. Ia menatap jendela. Di luar, suara itu datang lagi. Suara kain yang diseret. Dan di sela-sela desis angin malam, terdengar bisikan lirih, nyaris seperti doa, namun dengan suara yang sama seraknya seperti malam pertama ia datang ke desa itu. Rahman, buka tali. Rahman menutup telinganya, tapi bisikan itu tetap ada di dalam kepalanya sendiri. Sudah seminggu sejak kematian Fajar, tapi desa Sujuk Duri tidak pernah lagi benar-benar tenang. Rahman mencatat satu persatu hal aneh yang mulai terjadi. Setiap malam, 1-2 ayam ditemukan mati mendadak, lehernya patah, mata terbuka menatap langit. Keesokan harinya, kambing milik Pak Salim mati tergantung di kandangnya, seolah-olah diri sendiri yang menggantungkan tubuhnya. Warga desa mulai ketakutan. Anak-anak tak lagi keluar rumah, bahkan siang hari pun suara orang bercakap-cakap jarang terdengar. Di malam hari, dari arah sawah belakang, sering terdengar suara tertawa lirih, seperti suara orang tua tapi teredam oleh tanah. Kadang terdengar dari jauh, kadang tiba-tiba seperti berada tepat di luar pintu. Mak Ramlah memperingatkan agar semua orang memperbanyak doa, tapi sebagian warga mulai berpikir untuk pindah dari Sujuk Duri. Malam itu, Rahman sedang menulis di buku catatannya saat terdengar teriakan perempuan dari ujung desa. Ia segera keluar, menembus gelap. Lampu-lampu rumah padam seluruhnya, hanya cahaya bulan yang pucat menyorot jalan tanah. Suara itu berasal dari rumah Nadia. Rahman berlari, mengetuk pintu. Nadia. Ini saya, Rahman. Buka pintunya. Dari dalam terdengar tangisan histeris, diselingi suara benda jatuh. Akhirnya pintu terbuka sedikit. Wajah Nadia tampak pucat, matanya sembab. Nadia kenapa? Tanya Rahman. Gadis itu bergetar, menunjuk ke arah pintu kayu yang tadi terkunci rapat. Dia datang lagi, bisiknya. Setiap petang, dia mengetuk pintu, dan memanggil. Rahman menelan ludah. Siapa? Dengan suara parau, Nadia menjawab. Ayah saya. Rahman terdiam. Ia tahu ayah Nadia sudah meninggal 3 tahun lalu karena demam tinggi. Dia bilang, Nak, buka pintunya, ayah dingin di luar. Nadia menutup telinganya, menangis. Tapi aku tahu itu bukan suara ayah. Itu suara lain, lebih serak, lebih berat. Rahman mencoba menenangkannya, tapi tiba-tiba suara ketukan terdengar lagi dari luar pintu. 3 kali, pelan tapi jelas. Kemudian sebuah suara serak memanggil. Nak, buka pintu, ini ayah. Rahman dan Nadia menatap satu sama lain. Suara itu berasal dari luar, tapi terasa dekat sekali, seperti dari balik pintu kayu tipis itu. Rahman, dengan napas gemetar, melangkah mendekat dan membuka tirai jendela kecil di sisi pintu. Cahaya bulan menyorot jalan tanah di depan rumah. Di sana berdiri sosok tinggi terbungkus kain kafan lusuh, kepalanya menunduk, wajahnya membusuk seperti tanah yang basah. Dari matanya menetes cairan hitam pekat, dan mulutnya sedikit terbuka, mengeluarkan desis panjang. Nak, buka. Rahman mundur 2 langkah. Nadia menjerit dan menutup telinganya. Sosok itu meloncat sekali ke depan. Tanah bergetar. Rahman segera menarik gorden, menutup semua jendela, dan memeluk Nadia yang menangis ketakutan di lantai. Dari luar terdengar suara seretan kain semakin jauh, lalu menghilang perlahan di arah kebun. Namun malam itu, bau tanah basah dan darah tetap tinggal di udara sampai pagi. Keesokan harinya, Kepala Desa Usman mengumpulkan semua warga di balai desa. Wajahnya tegang, matanya merah karena kurang tidur. Mulai malam ini, kita buat jam malam, serunya. Tak boleh ada lampu di luar rumah, tak boleh ada yang keluar setelah maghrib. Siapa melanggar, tanggung sendiri akibatnya. Semua warga mengangguk ketakutan. Rahman hanya berdiri di sudut, menatap wajah Usman. Kepala desa itu sebenarnya juga takut, tapi berusaha menutupi dengan marah-marah. Setelah rapat bubar, Usman menghampiri Rahman. Pak Guru, katanya, malam nanti saya mau berjaga di pos Kamarian. Kalau berani, ikut saya.
Kita buktikan apakah semua ini cuma ketakutan orang bodoh. Rahman ragu sejenak, lalu mengangguk. Ia tahu ini gila, tapi ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Malam pun tiba. Pos Kamarian terletak di pertigaan jalan, tempat biasa anak-anak desa bermain layangan. Dari situ terlihat jelas jalan menuju kebun karet, tempat Fajar ditemukan mati. Rahman dan Usman duduk di bangku kayu, hanya ditemani lampu petromax yang redup. Waktu menunjukkan pukul 17.45. Langit berubah jingga, lalu gelap dengan cepat. Suara azan maghrib sayup dari surau jauh, tapi seperti terhenti di tengah kalimat. Kalau memang benar pocong itu ada, kata Usman sambil menggenggam parang, biar saya sendiri yang hadapi. Rahman tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan suasana sekitar yang tiba-tiba menjadi terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik. Tak ada desiran angin. Bahkan api petromax pun seolah-olah menahan nyala. Kemudian terdengar sesuatu dari kejauhan. Seperti benda berat yang jatuh berulang di tanah. Semakin lama semakin dekat. Dari arah kebun karet, muncul bayangan putih melayang di udara. Sosok itu meloncat pelan tapi pasti, setiap loncatan meninggalkan bekas tanah basah di jalan. Kain kafannya compang-camping, dan dari kepala yang miring keluar suara napas berat seperti orang sekarat. Usman menegang. Sosok itu berhenti di tengah jalan, di bawah cahaya bulan pucat. Rahman kini bisa melihat wajahnya jelas, kulitnya mengelupas, bola matanya kosong hitam, dan mulutnya robek sampai ke pipi. Pocong itu mengangkat kepalanya, seolah mencium udara. Lalu menatap tepat ke arah mereka berdua. Rahman tak bisa bergerak. Usman menjerit, menjatuhkan parang, lalu lari meninggalkan pos. Rahman tetap terpaku di tempat. Anginnya dingin, lututnya gemetar. Sosok itu meloncat sekali lagi, lalu berhenti tepat di depannya, hanya berjarak 3 langkah. Ia bisa mencium bau busuk tanah dan bangkai. Pocong itu perlahan mencondongkan kepala, menatap dengan mata hitam kosong, dan dari mulutnya terdengar suara mengerang. Rahman, buka tali. Lampu petromax padam dengan sendirinya. Gelap menelan seluruh pos jaga. Rahman berlari ke arah rumah, napas tersengal, tapi di belakangnya ia masih bisa mendengar. Suara loncatan itu mengikutinya, sampai ke tepi halaman rumahnya sendiri. Malam itu, udara desa Sujuk Duri seolah berhenti. Tak ada jangkrik, tak ada angin, bahkan suara dedaunan pun seakan enggan bergesek. Langit pekat tanpa bulan, hanya awan kelabu bergulung menutupi segala cahaya. Rahman berdiri di depan rumah Mak Ramlah, membawa cangkul, lentera minyak, dan botol kecil berisi air doa. Mak Ramlah menatapnya dari pintu, wajahnya kaku seperti batu. Kau yakin mau lakukan ini, men? Tanyanya lirih. Kalau aku tak lakukan, dia tak akan berhenti, jawab Rahman. Kau sendiri bilang, roh itu hanya menunggu penebusan. Mak Ramlah menunduk, kemudian menyerahkan sehelai kain putih kecil. Kalau angin berhenti, dan kau dengar suara menangis dari tanah, jangan takut. Itu tandanya dia sudah bebas. Rahman mengangguk, lalu melangkah keluar, menembus gelap malam. Jalan menuju kuburan tua Sulaiman sudah lama tak dilalui orang. Rumput liar menutupi batu nisan, dan akar pohon beringin tua menjulur seperti tangan-tangan mayat dari tanah. Setiap langkah Rahman terasa berat, bukan hanya karena tanah becek, tapi karena hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Jam di tangannya menunjukkan pukul 00.37, tepat malam Jumat, malam Kamarian paling kelam. Rahman menyalakan lentera, menancapkannya di tanah, lalu mulai menggali. Suara cangkul menembus kesunyian. Tanah semakin dalam, semakin berat, dan setiap gundukan yang terangkat mengeluarkan bau busuk daun pisang busuk dan darah lama. Rahman menahan napas, terus menggali. Sampai akhirnya, cangkulnya membentur sesuatu keras. Ia membersihkan tanahnya perlahan, dan di sana, tampak sosok kafan putih masih utuh, seperti baru dikuburkan kemarin. Kainnya menempel pada kulit membusuk, dan dari wajah pucat itu, 2 mata terbuka lebar, menatap Rahman. Jantungnya berdegup liar. Ia mundur, tapi tetap berusaha tenang. Ia mengeluarkan botol air doa dari saku, dan menuangkannya pelan ke atas tubuh itu. Dengan nama Tuhan, aku buka tali ini, agar kau tenang Sulaiman. Tangannya bergetar saat menyentuh tali kafan di leher jenazah. Namun sebelum talinya benar-benar terlepas, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Lalu terdengar
Suara loncatan datang dari belakangnya. Rahman menoleh pelan. Di bawah cahaya lentera yang bergetar, berdiri pocong Sulaiman, tubuhnya kaku tapi hidup, matanya menghitam, mulutnya terbuka lebar meneteskan darah hitam. Kenapa? Lama sekali. Suara itu seperti berasal dari perut, bukan dari mulut. Rahman mundur, meneteskan air doa ke tanah di sekeliling kubur. Tapi sosok itu meloncat, menghantam tanah keras, membuat lentera hampir padam. Rahman menjerit, berlutut, dan dengan sisa keberanian yang ada, menarik tali kafan itu dengan cepat. Begitu tali terlepas, suara jeritan panjang meledak dari arah kubur. Tanah bergetar, angin berputar liar. Pohon-pohon di sekitar bergoyang, daunnya beterbangan seperti badai. Jeritan itu berubah menjadi tangisan, lalu lenyap. Rahman jatuh terduduk. Tubuh pocong itu terbaring di tanah, diam. Tidak bergerak. Namun sesaat sebelum ia bangkit, tangan mayat itu menyentuh pergelangan tangannya. Dingin. Kaku. Tapi terasa hidup. Terima kasih. Temani aku. Rahman berusaha menarik diri, tapi tanah di sekitarnya tiba-tiba retak dan berputar, menelan mereka berdua ke dalam kubur. Lentera padam. Malam kembali sunyi. Saat subuh datang. Orang-orang menemukan kuburan Sulaiman terbuka sebagian, tanahnya berantakan. Di tepi liang, hanya ada cangkul dan botol air doa yang kosong. Tak ada Rahman. Mak Ramlah menangis di tepi makam. Di tangannya, buku catatan Rahman yang ditemukan tergeletak di depan rumahnya. Halaman terakhirnya berisi tulisan terburu-buru, tinta masih basah. Pocong Kamarian bukan roh jahat. Ia hanya menunggu seseorang membebaskannya. Tapi kini, ia tak sendiri. Desa Sujuk Duri kembali tenang. Tak ada lagi ketukan di pintu, tak ada lagi suara tawa dari sawah. Namun setiap petang, saat matahari mulai turun ke balik bukit, warga yang lewat di dekat makam tua itu masih bisa mendengar dua suara loncatan pelan, saling bersahutan. Mak Ramlah tak pernah ke sana lagi, tapi ia tahu. Satu di antaranya bukan lagi pocong Sulaiman. Itu Rahman. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Teror Pocong Kamarian berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.